Allahu 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 Allah Allahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam sebagaimana kita pahami bersama adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dari yang kecil sampai yang besar, dari yang mudarat sampai yang manfaat. Tidak ada yang luput dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berguna, yang bermanfaat, yang berbahaya bagi kehidupan umatnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kesempurnaan Islam sebagian kecil dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah ketika sore hari yang kadang-kadang kita terlupakan. Di antara sunnah di sore hari yaitu zikir di petang hari. Dan hal ini juga telah disusun oleh para ulama. Para ulama sudah menyusun, ada buku kecil, ada risalah kecil yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah yang memuat tentang zikir-zikir yang kita baca di sore hari, yang itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyan." Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, mengingat Allah setiap saat. Artinya tidak ada pernah waktu yang terlewatkan tanpa mengingat Allah. Rasulullah makan mengingat Allah. Kita insya Allah juga mengikuti Rasulullah makan mengingat Allah. Bagaimana makan mengingat Allah? Dengan kita membaca bismillah. Dengan membaca bismillah kita mengingat Allah. Ketika kita minum membaca bismillah, mengingat Allah. Ketika sampai waktunya azan berkumandang, kita melaksanakan sholat, kita mengingat Allah. Datang bulan Ramadan, kita berpuasa, kita mengingat Allah. Sebelum kita tidur membaca zikir, membaca doa, membaca ayat kursi, kita mengingat Allah. Melangkahkan kaki masuk ke kamar mandi, kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kita mengingat Allah. Kita masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kita masuk masjid, kita mengingat Allah. Dengan membaca zikir setiap saat,
kita telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang rugi, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi hamba tersebut. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 Allah menjelaskan tentang adanya zikir di waktu sore, di waktu petang, dan cara berzikir, cara mengingat Allah, cara berdoa kepada Allah. Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbak fi nafsika tadarruan wa khifah dunal jahr minal qaul. Dan sebutlah nama Rabbmu dengan cara merendahkan diri, wa khifah, dan perasaan takut ketika kita berdoa, ketika kita berzikir kepada Allah, dengan suara yang rendah, dengan hati yang takut, dunal jahl minal qaul, tidak dengan suara yang keras, bil aduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu zikir ini memang sangat mudah kita amalkan, sangat gampang. Namun yang menjadi kendala terkadang kita lupa. Karena sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, kadang-kadang kita lupa. Karena begitu bersemangat kita ingin makan, kadang-kadang lupa membaca bismillah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara manfaat zikir yang kita baca, zikir kepada Allah, di antaranya adalah terlindung dari gangguan setan. Dengan kita selalu mengingat Allah, dengan selalu kita berzikir kepada Allah, kita akan terlindung dari gangguan setan. Dan tidak ada yang bisa melindungi dari gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu melindungi dari gangguan setan kecuali Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ada setan-setan yang selalu bermaksiat kepada Allah, mengganggu manusia, tapi kita dengan berzikir kepada Allah, setan tidak akan bisa mengganggu manusia. Karena Allah yang melindungi kita, setan tidak akan bisa berkutik. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan zikir kita juga terhindar dari keburukan-keburukan. Dengan banyak berzikir, terbiasa kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, dan semakin sempit waktu untuk melakukan keburukan-keburukan. Kemudian hati kita akan hidup. Orang yang berzikir, hatinya akan hidup, hatinya akan lembut, hatinya akan mudah menerima kebenaran dan menenangkan hati. Orang yang berzikir mengingat Allah, hati akan tenang. Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Jadi ketenangan tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, hati semakin susah. Mengapa kita susah? Karena kita tidak mengingat Allah. Memperbanyak sholat, memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Menjadi solusi mengapa kita susah. Kita kembali kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan hati. Dan zikir adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelaskan bahwa di antara manfaat zikir yang lain adalah ketika suatu sore, jelaskan dari Abu Hurairah, ia berkata, wahai Rasulullah, Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ketika saya tidur tadi malam, saya tersengat kalajengking. Abu Hurairah tidur waktu malam tersengat kalajengking, digigit kalajengking, binatang berbisa. Kita bisa pernah merasakan digigit kalajengking. Kadang-kadang kita bisa sampai demam, berbisa kalajengking. Jadi Abu Hurairah tidur dan digigit oleh kalajengking. Pada pagi harinya datang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi malam saya tidur digigit oleh kalajengking. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya, kata Rasulullah, seandainya di waktu sore maksudnya antara sholat asar
dan sebelum sholat maghrib. Seandainya di waktu sore engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Seandainya engkau membaca itu, kata Rasulullah, niscaya binatang itu tidak akan membahayakan. Artinya, di waktu malam Abu Hurairah tidur dan beliau di sore harinya sempat membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah gigitan kalajengking pada malam hari itu tidak akan membahayakan Abu Hurairah. Bisa jadi mungkin beliau tidak merasakan sakit, atau mungkin kalajengkingnya mungkin akan tidak jadi menggigit. Ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza amsa thalatha marat." Siapa yang membaca di sore hari 3 kali. Sore hari antara setelah salat asar dan sebelum salat maghrib membaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Lam tadurruhu humatun tilkal laila, maka tidak akan terkena mudarat berupa racun pada malam hari itu. Membaca 3 kali, maka tidak akan terkena mudarat berupa racun. Dan dalam tempat yang lain para ulama juga menjelaskan bahwa ketika kita sampai di suatu tempat, apakah itu perkampungan, apakah itu pergunungan, apakah itu pasar, apakah itu kota, apapun pelosok bumi ini, kita datangi, lalu di tempat itu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Tidak ada makhluk yang bisa mengganggu kita, tidak ada binatang yang bisa mengganggu kita, tidak ada manusia zalim yang bisa mengganggu kita sampai kita kembali ke tempat semula, sampai kita kembali ke rumah kita semula dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kita lupa dan kadang-kadang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Suhail yang dalam hadis tadi melanjutkan, beliau mengatakan, sungguh keluarga kami telah mempelajarinya dan mengamalkannya sampai-sampai ada seorang budak dari keluarga mereka, budak wanita, kemudian disengat oleh binatang berbisa, akan tapi dia tidak merasakan sakit. Ini diantara manfaat yang dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Diantara manfaat zikir di waktu petang yang sangat singkat, dan dalam kitab risalah yang lain para ulama menulis ada bacaan yang panjang, tapi minimal sekurang-kurangnya kita membaca di waktu petang antara selesai salat asar sampai maghrib, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa kita membaca di salat di masjid, bisa kita membaca di rumah, bisa kita membaca sambil duduk, tidak akan menyita waktu kita. Hanya saja kadang-kadang kita lupa membacanya, dan padahal singkat yang kita baca, manfaat yang kita dapatkan besar, perlindungan yang Allah berikan besar, sehingga kita mendapatkan manfaat dan terhindar dari segala macam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui adanya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, kita senantiasa mempelajari, dan yang terpenting adalah kita mengamalkannya, dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita sepanjang hidup kita. Karena ini tidak hanya kita baca di rumah, tapi kemanapun kita pergi, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak ada binatang yang ganggu kita, tidak ada manusia yang zalim yang bisa mengganggu kita, karena Allah yang melindungi kita sampai kita kembali ke rumah kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu agungnya, begitu luasnya ajaran Islam, memberikan manfaat kepada kita, tinggal kita bagaimana mengkaji, menggali dari ajaran Islam yang telah Rasulullah sampaikan ini, kemudian kita mendapatkan manfaatnya apabila kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullah haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.